Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman udah hadir di acara webinar ini. Jadi yang pertama sebelum saya mulai, saya bakal sebutin dulu tata tertib webinar hari ini. Yang pertama, peserta harap matikan atau mute mikrofonnya saat pemateri memaparkan materi. Nah, yang kedua, akan dibuka sesi pertanyaan untuk peserta yang penasaran nih sama materi yang bakal dibawain sama pemateri nanti. Nanti teknisnya untuk peserta yang ingin bertanya, nanti silahkan klik raise hand. Udah pada ngerti untuk klik raise hand? Ya, saya anggap udah pada ngerti ya. Jadi nanti teknisnya untuk raise hand, teman-teman raise hand, nanti saya tunjuk siapa yang bertanyanya. Nanti silahkan di-unmute mikrofon teman-teman. Nah, baru bertanya ya. Pertanyaannya silahkan ditunjukkan kepada materi yang mana, pemateri yang mana. Oke. Nah, selanjutnya saya bakal perkenalin nih. Oh ya, sebelumnya saya bakal perkenalkan diri dulu. Saya Muhammad Hafiz Zafranur Rahman. Saya perwakilan dari Miker untuk di acara webinar ini. Nah, saya bakal memperkenalkan acara webinar ini dulu. Jadi, webinar ini apa sih? Nah, jadi webinar ini adalah kerjasama antara komunitas Ekodin dan Miker atau Muda Environment Care dalam kajian ataupun seminar yang membahas isu lingkungan dengan sudut pandang Islam, dan akan banyak seri kajian-kajiannya, nggak hanya tentang air, nanti ke depannya juga akan membahas tentang kesehatan, tentang gizi, dan banyak-banyak dan lain-lain sebagainya. Nah, selain itu saya juga akan memperkenalkan Ekodin sendiri. Ekodin ini adalah Nah, Ekodin ini merupakan komunitas yang memiliki visi menjadi wadah dan rujukan bagi pemuda-pemudi Muslim di Indonesia untuk berperan aktif dalam kepedulian lingkungan. Nah, Ekodin ini sendiri, anggotanya adalah para penggiat lingkungan. Komunitas Ekodin, salah satu kegiatannya adalah memberikan edukasi, toolkit, sumber informasi, dan pelatihan akan peran penting Muslim dalam menjaga lingkungan. Dan untuk Miker sendiri, atau Muda Environment Care, merupakan salah satu wadah pengembangan dan pemberdayaan pemuda-pemudi yang bergerak di bidang lingkungan, khususnya di Kota Bandung. Jadi sebenarnya Miker ini juga tersebar di daerah-daerah lain, tapi pusatnya di Bandung. Nah, Miker sendiri merupakan sebuah komunitas yang berada di bawah Yayasan Muslim Berdaya Community atau Muda Community. Mungkin kalau teman-teman sudah pernah mendengar Muda Community, nah itu Miker ini adalah salah satu bagian dari Muda Community yang bergerak di bidang lingkungan, seperti itu. Nah, untuk webinar ini adalah sesi pertama kita. Jadi, untuk sesi pertama ini kita bakal membahas tentang air dalam Al-Quran dan manfaat air terhadap kesehatan. Nah, kita udah ada juga nih dua pembicara yang oke banget untuk sore hari ini. Yang pertama ada Kang Fikri dari QAC, dan yang kedua adalah ada Dr. Andi. Nah, untuk Kang Fikri, ini akan membahas tentang topik apa itu air dalam Al-Quran, tadabbur kuasa dan kasih sayang Allah melalui air, dan hubungan manusia dan air dalam Al-Quran. Untuk yang kedua, ada tema dari Dr. Andi. Yang pertama adalah hubungan manusia dengan air dari sisi kesehatan. Yang kedua adalah peran krusial air di saat pandemi. Ya, mungkin bakal banyak ada atau beberapa lah menyerempet pada isu corona hari ini ya. Nah, masing-masing pembicara akan memiliki waktu 20 menit, dan setelah itu akan ada sesi tanya jawab selama 30 menit.
Seperti itu, teman-teman. Untuk Kang Fikrinya, apa sudah siap, Kang? Cek, Kang Fikri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, mohon maaf di laptop saya tidak ada kamera, jadi nanti saya akan share slide. Ya, nggak Seperti apa-apa, itu. silakan. Insya Allah. Ya, terima kasih. Baik, saya langsung ya masuk ke sesi saya. Bagaimana, Kang Hafiz? Ya, siap, kedengaran, Kang. Mantap. Baik, saya langsung mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian yang saya hormati, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apakah suara dan gambar sudah jelas? Sudah, Kang. Mantap. Oh ya, baik. Sebelumnya saya juga memperkenalkan diri. Ya baik, mohon maaf ya, saya mohon izin gitu ya untuk mute dulu yang lain, partisipan yang lain, supaya tidak ada suara lain yang masuk. Ya, mohon maaf ya, karena saya co-host jadi saya bisa mute yang lain. Jadi mohon maaf sekali, saya mute dari sini agar berjalan lancar. Baik, saya perkenalkan diri, nama saya Muhammad Fikri Ibrahim. Kemudian saya dari KSI Jakarta, saya sebagai tutor lembaga kursus bahasa Arab, ya, Quranic Arabic Course. Kegiatan kami seputar belajar bahasa Arab dan alhamdulillah kami sudah berjalan kurang lebih 3 tahun dan sudah 27 batch. Dan alhamdulillah karena work from home juga sekarang ada KSI online, sebelumnya offline. Nah, baik, tanpa panjang lebar ya, karena waktunya hanya sedikit. Kalau teman-teman nanti ingin tahu kegiatan KSI, silahkan langsung saja ke Instagram @KSI-Jakarta. Nanti di situ bisa lihat sendiri ya. Saya akan langsung ke materi. Baik, karena sesi saya ini tentang Al-Qur'annya ya, bagaimana di Al-Qur'an, dan alhamdulillah ini menarik sekali karena tentang lingkungan. Kita semua tiba-tiba berapa bulan terakhir ini care sekali tentang lingkungan, kesehatan, dan lain sebagainya. Dan Masya Allah, di ayat yang akan saya share ini, saya merasa Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu baik, begitu sayang sama kita, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan karunia-Nya yang luar biasa, yaitu air, kepada kita semua dalam satu ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulkil lati tajri fil bahr bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihil ard fa ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyah was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard la ayatin liqaumin yaqilun. Baik. Sebenarnya waktu 20 menit itu sangat-sangat singkat ya. Jadi saya akan langsung saja ke inti-intinya ya. Pertama, kalau misalkan teman-teman semua punya mushaf, tolong dibuka mushafnya atau di handphone atau dimanapun, supaya teman-teman bisa melihat langsung apa yang saya ucapkan gitu di dalam ayat ini. Pertama, sebenarnya di ayat ini yang saya pahami ya, ada 3 hal. Bagaimana kita mengenal Allah melalui lingkungan kita, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan rizkinya. Jadi tanda-tanda ayat-ayat Allah ini adalah rizki yang diberikan pada kita, yaitu lingkungannya.
Dan ayat ini sangat syarat akan rezeki. Isinya ada air, ada lautan, dan lain sebagainya. Dan setelah itu, setelah kita membayangkan ayat ini, nanti tujuan akhirnya adalah kita bisa membayangkan betapa sayangnya Allah kepada kita dengan lingkungan yang nyaman, dengan rezeki yang diturunkan. Ya. Nah, sebelum saya masuk ke rezeki, ke air, dan lain sebagainya, kalau misalkan kita baca ayat ini ya, ini dari segi bahasa gitu ya, Allah Subhanahu wa taala tuh kalau berfirman luar biasa. Jadi kalau teman-teman suka bahasa ya, mungkin teman-teman pernah baca tulisannya kayak, mohon maaf ya, saya nyebut Ustadz Salim, kemudian apa namanya, atau siapapun ya, muslim-muslim yang suka menulisnya tuh kayak syair gitu ya. Itu kan luar biasa ya, mereka bisa menulis paragraf-paragraf dengan indah. Atau mohon maaf sekali, ada acara televisi yaitu namanya Mata Najwa ya. Dia sering di akhir acara itu dia berbicara dengan nada, dengan intonasi dan akhiran kata yang indah gitu, tersusun dengan indah. Nah, sekarang bayangkan deh, kalau makhluknya aja berbicara seperti itu, apalagi penciptanya. Saya ulangi, makhluk nih ya kita bisa berbicara dengan indah, bisa mengungkapkan dengan indah, apalagi Tuhannya. Nah, di ayat ini uniknya ya ayat ini tuh dia kayak apa ya, bentuknya tuh kayak simetris gitu, atas bawah tuh simetris. Coba deh perhatikan, silakan dilihat di mushafnya ya. Di awal ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman-Nya, inna fi khalqis samawati wal ard. Samawat ada al-ard, jadi langit dan bumi. Di akhir ayat itu juga bainas sama'i wal ard. Jadi ada langit bumi di awal ayat, di akhir ayat juga ada langit bumi. Nah, kemudian langit bumi di awal itu dia ada terusannya. Waqtilafin laili wan nahar wal fulkil lati tajri fil bahr bima yanfa'un nas. Nah, sampai di situ di awal ya. Jadi di awal Allah Subhanahu wa taala menjelaskan langit dan bumi, kemudian ada malam, siang, kemudian perahu yang berjalan di lautan yang memberi manfaat kepada manusia. Tapi di bawah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tasrifir riyah was-sahabil musakhkhar baina sama. Dan pergerakan angin dan awan yang teratur di antara langit dan bumi. So, kalau misalkan kita pikir-pikir nih, kira-kira apa sih yang membuat, ini ya di ayat yang bawah ya, apa sih yang membuat angin itu bergerak? Apa sih yang membuat awan itu ke sana kemari? Jawabannya apa? Jawabannya ada di awal ayat. Apa coba? Waqtilafil laili wan nahar. Pernah nggak sih kita belajar IPA bahwasannya pergerakan angin itu karena ada siang malam, ya kan? Jadi antara dari panas ke dingin, ya kan? Kayak gitu, angin darat ke laut, mohon maaf, dari angin laut ke darat gitu ya, dari darat ke laut dan lain sebagainya ketika pelajaran biologi. Dan uniknya Allah Subhanahu wa taala tuh kayak dia menyampaikan di awal dan di akhir, dan itu masih ada hubungannya. Dan tahukah kita bahwasannya dengan pergerakan malam itu angin jadi bergerak, awan jadi bergerak, yang kita ngapain? Menggunakan apa untuk itu? Wal fulkil lati tajri fil bahar. Dan kita menggunakannya untuk berlayar. Betul nggak? Menggunakan, dulu kan belum ada mesin ya, jadi menggunakan angin dengan kekuatan, kayak orang kan kalau mau nelayan mau berangkat kan malam gitu kan, malam, siang, kalau siang pulang dan lain sebagainya. Bima yanfa'un nas, itu yang bermanfaat untuk manusia. Indahnya luar biasa, indahnya luar biasa. Nah, uniknya adalah itu kan yang awal dan akhir ya. Di tengahnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihil ard ba'da mautiha wa batsa fiha min kulli dabbah." Saya nggak akan panjang. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan, jadi bayangkan lagi deh, siang malam kan air naik ya jadi awan ya. Kemudian airnya turun tuh sama Allah Subhanahu wa taala, anzala minas sama'i ma'an fa'ahya bihil ard. Kemudian ayat selanjutnya di ayat itu wabatsa fiha min kulli dabbah. Kemudian disebarkanlah di bumi itu setiap makhluk min kulli dabbah. Artinya kalau tadi langit sama langit itu ada hubungannya ya. Kemudian
Mohon maaf, waktu saya kayaknya masih 10 menit ya. Nah, apa namanya, langit sama langit tadi ya, udah ya. Kemudian hubungan, apa namanya, siang malam dengan angin dan kapal. Nah, sekarang hujan dihubungkan dengan, apa namanya, penyebaran makhluk hidup. Nah, itu pasangannya. Jadi hujan dengan makhluk hidup. Nah, tapi saya nggak akan, apa namanya, membahas tentang penyebaran makhluk hidup karena nanti terlalu luas, tapi kita coba deh perhatikan, "Wa ma anzalallahu minas sama'i mim ma'in fa ahya bihil ard ba'da mautiha." Jadi kita semua perlu tahu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menurunkan air itu sebagai rezeki, ya, rezeki Allah. Nah, tapi, kadang-kadang kita itu, contohnya saya tinggal di Jakarta gitu ya. Kalau di Jakarta itu kan hujan seneng banget karena Jakarta panas gitu ya. Tapi kadang juga kalau hujannya kelamaan di Jakarta, ya tahu sendiri kan apa yang terjadi dengan Jakarta. Tapi pertanyaan saya, apakah apakah, ada yang salah dengan hujan? Enggak kan, hujan itu rezeki. Hujan itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, "Fa ahya bihil ard ba'da mautiha." Kalau saya tuh sangat nunggu-nunggu musim hujan, kenapa? Karena pinggir-pinggir jalan tuh rumputnya jadi hijau lagi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan rezeki nih. Sekarang tinggal kitanya bisa nggak me-manage gitu loh. Ya, tinggal kitanya mau buka nggak, apa namanya, kebun, kita mau buka nggak lahan, kita mau nggak menanami, lahan yang kosong dan lain sebagainya. Artinya, Allah Subhanahu wa taala itu pasti menurunkan rezeki. Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk air ya, pasti menurunkan rezeki. Tinggal kitanya bisa enggak gitu mengelolanya gitu. Ini contoh konkret aja ya, gitu. Contohnya Jakarta gitu ya. Bahkan Bandung juga, berapa berapa mungkin sebulan yang lalu saya ke Bandung, pas lagi hujan besar itu ada menggenangnya juga gitu, walaupun daerah tinggi gitu ya. Nah, tapi maksud saya gini poinnya, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita rezeki. Itu porsinya Allah menurunkan rezeki. Nah, sekarang kita bagaimana sebagai manusia gitu ya. Contoh lagi analogi, Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan ilmu pengetahuan gitu. Tinggal kitanya mau nggak sekolah, kitanya mau nggak belajar gitu menjemput ilmunya. Kita mau nggak meriset, kita mau nggak belajar, kita mau nggak dan lain sebagainya gitu. Bersusah payah. Karena apa? Kalau kalau kita cuman, "Ya Allah, saya mau rezeki," tapi cuman diem aja gitu ya. Kita mau hidup nyaman, diem aja. Ya nggak ada gitu. Itu cuman, apa namanya, kayak mimpi di siang bolong gitu. Mau mau dapat rezeki tapi diem di rumah gitu. Nah, sama juga dengan rezeki Allah. Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan kebaikan rezeki berbentuk air. Nah, tinggal bagaimana kita mempergunakannya. Apakah kita bisa mewujudkan fa'ahya bihil ard ba'da mautiha? Apakah kita bisa mewujudkan sebagai khalifah di muka bumi ini, bagaimana memakmurkan, bumi ini kita sebagai khalifah dengan hujannya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu semua ada di tangan kita. Apakah ada contoh konkret? Ya, pasti ada contoh konkret. Kita tahu semua kan Belanda itu, tanahnya di bawah laut, betul? Tapi mereka makin tahun justru malah melebar gitu negaranya, daratannya melebar. Sedangkan Indonesia makin lama makin tenggelam gitu kan. Nah, artinya, saya nggak masalah muslim non muslim ya negaranya, tapi bagaimana kita berusaha untuk mengelola lingkungan. Ya, belajar dari negara Belanda, mereka membuat lingkungan mereka di bendung, di apa segala macam sehingga banyak kehidupan yang selamat bahkan dibentuk lahan baru. Nah, bagaimana kita di Indonesia ini? Nah, sedikit menghubungkan dengan Al-Qur'an ya, saya masih ada waktu 8 menit, 7 menit lagi. Hmm. Eee, Allah Subhanahu wa taala menurunkan air ke bumi sebagai rezeki untuk fisikal kita, ya, fisik kita. Nah, terus bagaimana dengan spiritual kita? Allah Subhanahu wa taala menurunkan apa? Menurunkan Al-Qur'an. Sama seperti air yang Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan, bagian Allah sudah selesai. Allah menurunkan rezeki. Kitanya bisa nggak mengelola air? Kita bisa nggak mengelola lingkungan? Begitu juga dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan Al-Quran melalui para nabi, kemudian para sahabat, para tabi'in gitu ya. Kemudian kepada mohon maaf ada yang bersuara, saya mute dulu ya sebentar. Baik, mohon maaf saya mute dulu yang lain supaya tidak mengganggu. Aduh, lupa sampai mana.
Air dan Al-Quran, betul? Ya. Nah, sehingga teman-teman semua, kalau tadi kita sudah ngomongin, kita harus punya action nih, kita punya andil nih dalam kita menjadi khalifah di bumi. Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan rezeki, sisanya tergantung kita gimana cara kita memanage lingkungan gitu kan, lebih melestarikan sebagai khalifah. Sama juga dengan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala sudah selesai. Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan, sudah mengirimkan nabi ya kan, bahkan menjaganya dengan para ulama, para hafiz dan lain sebagainya. Tapi kita setiap muslim itu punya andil sendiri. Kalau alam kita bisa kelihatan lah semua ya, tanaman hijau gitu ya. Jadi air turun, tanaman hijau tumbuh kita bisa melihat. Tapi bagaimana dengan Al-Qur'an? Gitu kan. Nah, jadi begini, kalau misalkan kita lihat hujan ya, hujan itu turun dimanapun, tetap intinya adalah menghidupkan lahan yang mati. Ya, cuman lahan itu tumbuhnya beda-beda. Contoh misalkan ya, dulu gitu ya, misalkan sebelum manusia merubah fungsi lahan gitu ya, di gunung tumbuhlah tanaman-tanaman yang memang bisa tumbuh di gunung. Di daratan, di pantai tumbuhlah tanaman yang tumbuh di pantai. Artinya air itu menumbuhkan apapun sesuai dengan tanahnya masing-masing. Kalau istilah kerennya sesuai dengan potensinya masing-masing gitulah ya. Nah, sekarang manusia juga sama. Manusia itu menerima Al-Qur'an, ya kan? Nah, tapi potensinya beda-beda. Contoh misalkan ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada saya. Ya karena memang passion saya itu, ini ngomongin passion sedikit ya. Passion saya itu bahasa dan sejarah. Ya jadi saya ngobrolnya di sekitar itu, bahasa dan sejarah. Mungkin nanti salah satu narasumber kita juga kan Dokter Andi gitu ya. Beliau juga guru saya juga berguru kepada beliau. Itu dengan kesehatan. Nah, itu nanti beda lagi gitu dan akan mendalam sesuai dengan latar belakangnya, sesuai dengan keahliannya, manusia itu akan seperti bunga yang mekar gitu loh. Kalau saya mekarnya di bagian bahasa, sejarah gitu ya. Mungkin nanti dengan Dokter Andi kita akan mendapatkan inspirasi yang jauh lebih keren lagi di bidang kesehatan ya. Nah, sehingga ini terakhir ya sebelum saya ini. Jadi kalau kita mau hidup lebih baik, kalau kita mau lingkungan kita lebih baik, kita yang harus ambil peran. Karena kesuksesan itu ada dua faktornya. Kita usaha, Allah mengizinkan. Allah sudah memberi rizki, Allah sudah memberikan Al-Quran untuk fisik kita dan Al-Quran untuk spiritual kita, untuk iman kita, hati kita, maka kitanya yang harus bekerja. Nah, kalau kita menjaga lingkungan dengan membersihkan lingkungan ya, dengan membuat tata letak kota, segala macam, sama juga. Al-Quran juga kita harus menjadwalkan waktu, misalkan hari-hari kita dengan Al-Quran dan lain sebagainya, menata hati, kemudian dengan sesama, hubungan dan lain sebagainya. Intinya adalah kalau kalau lingkungan itu ada slogannya Go Green gitu ya. Kalau saya Go Quran gitu. Go Green, Go Quran. Kemudian intinya put effort. Kita harus menaruh usaha kita. Kita harus investasi di lingkungan, di diri sendiri, di lingkungan untuk fisikal kita ya, supaya kita hidup sehat sebagai makhluk Allah, dan juga kita harus investasi ke diri kita sendiri sebagai makhluk Allah di sisi spiritualnya. Dan teman-teman sekalian, sebelum saya akhiri, di dalam setiap hal, bahkan bunga sekalipun di pinggir jalan, itu adalah ayat Allah. Kenapa? Contoh teman-teman misalkan jalan di pedestrian gitu ya, di trotoar gitu. Teman-teman bisa lihat ada rumput yang tumbuh atau bunga kecil yang tumbuh nyelip-nyelip gitu ya di trotoar. Itu adalah hasil dari Allah Subhanahu wa taala menurunkan air dari langit dan menghidupkan dari bawah situ. Nah, teman-teman mungkin kita melihat itu biasa aja. Tapi kalau kita bisa mentadaburi gitu, berhenti aja pelan-pelan gitu. Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan rezeki untuk si rumput ini itu dari atas langit. Dari atas langit dari mana? Dari sungai, dari laut dari mana gitu ya. Tapi intinya sampai ke situ, dan walaupun dia sudah di paving block, walaupun dia sudah di aspal, tetap aja dia berhasil keluar. Itulah wa ma anzalallah minas sama'i min ma'in fa ahya bihil ard ba'da mautiha. Nah,
Kemudian terakhir sebagai penutup teman-teman, kalau kita mau mengambil manfaat dari alam, dari Al-Qur'an, kita harus mengikuti akhir ayat ini. Apa? La ayatin liqaumin yaqilun. Itu adalah tanda-tanda untuk mereka yang mau berpikir. Kalau sudah banjir, berpikir. Kalau sudah hati kering, berpikir dan lain sebagainya. Jadi kita harus action dengan kita melihat apakah kita termasuk dari orang-orang yang berpikir menggunakan akal atau tidak. Nah, itu terserah kita nanti. Semoga selanjutnya kita bisa lebih memberikan sumbangsih effort kita, kontribusi kita kepada lingkungan dan juga Al-Qur'an di dalam kehidupan sehari-hari untuk diri sendiri dan juga orang lain. Oh ya, satu lagi, Ini apa? kalau Landak, apa namanya? Landak yang mohon maaf. dia berduri. Baik, terima kasih ya. Mohon maaf, saya simpulkan sedikit. Aduh, lupa. Sebentar. Nah, jadi istilahnya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita akal. Poinnya intinya tinggal kita. Apakah kita mau diem aja dengan rezeki Allah berupa air, berupa Al-Qur'an, atau kita akan menjadi orang-orang yang berakal yang kita move forward, maju ke depan dan kita memperbaiki lingkungan. Insya Allah semoga bermanfaat teman-teman di 20 menit ini. Saya bukan seorang ahli Al-Quran atau gimana, cuman itu yang bisa saya sharing. Mohon maaf jika banyak salah kata dan lain sebagainya, kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kang Hafiz. Silakan Kang Hafiz. Ya, waduh, mantap sekali nih Kang Fikri. Terima kasih banyak Kang Fikri. Jadi ini padahal baru dari satu ayat Al-Quran ya, Al-Baqarah 164 ya Kang. Kita sudah bisa membahas banyak hal tentang air ini. Tadi saya sedikit rangkum. Yang pertama, itu alam tuh punya tanda-tanda. Dan Allah melalui Qur'annya memberikan petunjuk-petunjuk ya, untuk kita pelajari apa sih yang sebenarnya terjadi di alam ini. Dan yang kedua, itu rezeki itu sudah ditentukan. Cuma gimana kita mau usaha untuk menjemput rezeki tersebut. Nah, kalau saya tangkap tadi seperti itu ya, Kang Fikri. Kalau ada yang salah-salah, mohon maaf. Nah, untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang air lebih kepada sisi kesehatan yang akan dibawakan oleh Dr. Andi. Nah, Dr. Andi kebetulan sudah hadir. Untuk Dr. Andi, apakah sudah siap? Kalau sudah siap, Dr. Andi, silakan langsung saja. Oke. Ya, silakan, Dok. Share. Suara saya jelas nggak? Jelas, Dok. Oke. Jelas, Dok. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamu asrofi anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Senang sekali hari ini bisa diberi kesempatan untuk share dan berbagi. Ini saya kelihatan video sayanya nggak ya? Kelihatan, Dok, kelihatan jelas. Saya nggak. Oh, ini dikecilin deh. Oke. Jadi di sini nanti saya udah share materinya di kepanitia. Jadi kalau yang mau perlu materi dalam bentuk PDF-nya untuk hari ini bisa kontak panitia langsung. Jadi perkenalkan saya Dr. Andi Pratama Dharma. Ini saya share screen ya. Jelas nggak? Kelihatan nggak? Belum, Dok. Materi ininya belum? Belum muncul di share screen. Oh, sebentar.
Ini biasanya kalau saya share langsung ke share nih. Coba. Masih belum. Kenapa? Masih belum terlihat. Kalau gini? Belum. Belum. Mana ya nge-share? Ya, mohon maaf ini ada teknis sebentar. Kelihatan. Nah, Oke. Kelihatan kali ya? Sudah, Dok. Oke, saya mulai ya. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi materi yang akan dibahas pada kesempatan kali ini, yang saya diberi amanah untuk membahas tentang air dan kesehatan. Jadi perkenalkan dulu, saya Dr. Andi Pratama Dharma, saya dokter spesialis penyakit dalam, praktek penyakit dalam sejak 2007, jadi udah sekitar 12 tahun lebih. Saya saat ini praktek di Rumah Sakit Lira Medica di Karawang, dan juga di Klinik Khusus Penyakit Dalam Interna Medica. Nah, sejak tahun 2016 itu saya lebih banyak tertarik dalam hal kesehatan itu di bidang air dan kesehatan, khususnya untuk preventive medicine atau untuk pencegahan. Dari tahun 2016 juga saya jadi konsultan kesehatan beberapa komunitas yang berhubungan dengan air dan kesehatan, juga jadi sampai sekarang masih jadi scientific advisor di beberapa perusahaan yang berhubungan dengan produk air. Kemudian juga saya sama teman-teman membuat satu channel YouTube Ruang Dokter yang isinya edukasi kesehatan dan juga tentang manfaat air bagi kesehatan. Jadi apa yang akan dibahas hari ini itu pertama tentang air sendiri, kemudian tentang kesehatan dalam perspektif ilmiah maupun sedikit yang saya pahami tentang dalam Islam, air dan kesehatan sendiri. Jadi kalau kita misalnya ditanya apa sih yang penting buat kesehatannya manusia atau kesehatan kita, banyak yang akan bahas bahwa makanan itu penting sekali yang kita konsumsi, kemudian juga olahraga, aktivitas fisik yang baik, kemudian juga minum obat, antioksidan, suplemen, multivitamin, dan mineral gitu. Kemudian paparan sinar matahari yang cukup, yang sekarang sejak zaman wabah virus corona ini jadi sangat concern terhadap sinar matahari. Kemudian tidur dan istirahat yang berkualitas, menghindari zat-zat yang merusak seperti rokok, alkohol, zat-zat pengawet, radikal bebas, dan sebagainya. Kemudian manajemen stres yang baik, ya. Jadi intinya bahwa hampir semua tuh dibahas yang berhubungan dengan kesehatan, tapi banyak sekali tidak banyak yang membahas tentang pentingnya air untuk kesehatan kita. Nah, ini hampir semua kalau datang ke dokter tuh biasanya sarannya paling jaga makan, olahraga, kemudian minum obat atau minum suplemen. Biasanya itu manajemen stres, tidur, dan sebagainya. Tapi kalau air sendiri jarang sekali dibahas. Nah, sebenarnya dari berbagai hal-hal penting berikut ini tuh yang ada di layar ini tuh sebenarnya mana sih yang paling penting buat kesehatan? Ya, biasanya sejak ratusan tahun yang lalu tuh kalau kita tanya orang bertanya ke ahli kesehatan, mereka biasanya menunjukkan berpendapat bahwa yang paling penting dalam kesehatan manusia itu adalah makanan yang kita konsumsi. Ada istilah you are what you eat yang sebenarnya diperkenalkan pertama kali dalam buku seorang filsuf dan ahli kesehatan Prancis, Brillat Savarin. Dia bilang, tell me what you eat and I will tell you what you are. Jadi, you are what you eat itu artinya begitu pentingnya makanan sampai bisa menentukan kesehatan kita, pola kita, bagaimana kita berpikir, dan sebagainya. Tapi ada juga sebenarnya yang nggak setuju tentang sama pendapat ini. Tahun 63 ada seorang ahli cairan, bapak dinamika cairan dari Romania, namanya Henry Coanda, mengatakan bahwa water is the most important thing you can put in your body. Jadi air merupakan asupan terpenting yang bisa Anda masukkan ke dalam tubuh Anda. Jadi dia nggak setuju bahwa makanan itu paling penting, tapi dia lebih menganggap bahwa air itu adalah hal yang paling penting. Nah, sebenarnya perdebatan dua kubu ini tuh sebenarnya bermuara pada belum diketahuinya apa komponen yang utama dari tubuh kita. Misalnya kalau kita lihat dalam hubungannya sama makanan, ini misalnya salad with tuna and cheese, ya. Jadi memang ada tunanya, memang ada
kejunya, tapi kalau ditanya apa komponen utama yang paling penting dari makanan ini, semua koki akan mengatakan bahwa itu adalah sayuran. Kalau salad tuh yang paling utama, komponen utamanya adalah sayuran. Nah, begitu juga kalau kita pengen tahu apa sih faktor terpenting dari tubuh dan kesehatan kita, maka kita harus tahu apa komponen utama dari tubuh kita sendiri, ya. Nah, sebenarnya jawaban terhadap masalah ini tuh baru diketahui sekitar 30-40 tahun yang lalu setelah diketemukan suatu metode yang disebut Bioelectrical Impedance Analysis ya atau BIA. Itu tuh tahun sekitar pertengahan 1980. Jadi baru 30-40 tahun yang lalu. Nah, ini alatnya kurang lebih kayak gini. Dengan alat ini tuh kita bisa tahu komposisi tubuh kita, berapa persen lemaknya, berapa persen airnya dan sebagainya. Dan ternyata dari analisis para ilmuwan menggunakan alat tadi diketahui bahwa 70% badan kita itu malah adalah air. Jadi hanya makanan itu sebenarnya hanya membentuk sekitar 30% dari tubuh kita. Bahkan pada bayi yang baru lahir itu komponen airnya bisa mencapai 80%. Nah, sel tubuh kita yang merupakan penyusun organ kita dari ujung kepala sampai ujung kaki itu malah 90%-nya air. Jadi bisa. Nah, yang luar biasa itu 1400 tahun yang lalu seorang yang tidak bisa membaca, tidak pernah belajar membaca, sallallahu alaihi wasallam mengatakan firman Allah yang kurang lebih mengatakan bahwa di surat Al-Anbiya ayat 30 dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Ini merupakan pernyataan yang sangat berani ya 1400 tahun yang lalu istilahnya bagaimana kalau salah misalnya. Tapi dengan ini adalah salah satu mukjizat Quran dan Allah itu tidak mengatakan hanya di satu ayat saja, misalnya di surat An-Nur ayat 45, dan Allah menciptakan bukan hanya manusia, maka semua makhluk hidup dari air. Dan khusus untuk manusia ada di surat Al-Furqan ayat 54, dan dia yang menciptakan manusia dari air. Jadi dikatakan bahwa dari ayat-ayat ini tuh tersirat bahwa sebenarnya manusia itu komponen utamanya adalah air yang baru diketahui 1400 tahun kemudian setelah ditemukan alat bioelectrical impedance analysis tadi ya. Jadi bisa dikatakan yang namanya manusia itu adalah sebenarnya makhluk hidup yang air yang berjalan, air yang beraktivitas karena 70% badan kita itu air gitu ya. Jadi kalau pernyataan you are what you eat juga sebenarnya kamu adalah apa yang kamu makan juga sebenarnya terlalu berlebihan kalau dibandingkan. Kalau misalnya kita bandingkan, misalnya ada yang namanya survival rule of three. Jadi orang tuh tidak bisa hidup 3 menit tanpa udara, nih di sini. Nah sebenarnya orang tuh bisa bertahan hidup 3 minggu tanpa makan. Bahkan bisa 1 bulan atau lebih, ada beberapa penelitian bilang, orang tuh bisa berhidup tanpa makan apa-apa, tapi orang tuh tidak bisa hidup 3 hari tanpa air. Ya, jadi dari sini aja bisa kelihatan bahwa sebenarnya air itu jauh lebih penting, kalau nggak bisa dikatakan jauh lebih penting dibandingkan makanan. Jadi apa yang kita minum tuh jauh lebih penting daripada apa yang kita makan, ya. Nah, kalau dan ini juga ditunjukkan dengan begitu banyaknya masalah yang terjadi bila kita setiap harinya tuh mengalami kekurangan cairan asupannya tidak memenuhi target sesuai dengan berat badan kita. Ini seorang profesor namanya Batman Hellich, dia menulis buku Your Body's Many Cries for Water, mengatakan bahwa dia telah meneliti dehidrasi atau kekurangan cairan selama 20 tahun terakhir. Kemudian dikatakan disengaja atau tidak, dehidrasi itu menyebabkan semua penyakit kronis, penyakit degeneratif, stres, dan sebagainya. Dia mengatakan bahwa Anda itu tidak sakit, Anda hanya kehausan, jangan obati rasa haus dengan obat-obatan. Jadi kalau kita misalnya berat badan kita 60 kilo, harusnya minum itu sekitar 2,5 liter per hari. Bila air yang kita minum kurang dari kebutuhan harian, maka tubuh akan memprioritaskan cairan yang masuk tadi untuk organ-organ penting saja, seperti jantung, otak, dan paru-paru. Akibatnya apa? Akibatnya akan terjadi dehidrasi di organ-organ yang dianggap kurang penting. Misalnya kulit, sendi, organ-organ sistem pertahanan tubuh, karena yang paling utama, yang paling penting dan vital itu adalah jantung, otak, dan paru-paru. Ya, makanya akan timbul berbagai keluhan. Misalnya kita cuma minum 1,5 liter per hari, berarti sementara kebutuhannya misalnya 2,5 liter kalau sesuai dengan berat badan. Makanya itu akan timbul dehidrasi sekitar 1 liter per hari dan akan timbul berbagai keluhan seperti yang diungkapkan seorang dokter ahli kesehatan dari Amerika, Dr. Dave Carpenter. Dia bikin buku Change Your Life, Change Your Water, Change Your Life. Dikatakan bahwa ini banyak sekali bahaya daripada dehidrasi
dari mulai gampang lelah, kemudian sulit buang air besar, gangguan pencernaan dari sakit mah sampai susah buang air besar, tekanan darah tinggi, kolesterol, kenaikan berat badan, gangguan kulit, gangguan hati, ginjal dan saluran kencing, juga gangguan sendi karena cairan sendinya juga kurang, dan penuaan dini. Jadi banyak sekali keluhan-keluhan yang berhubungan dengan kekurangan cairan tadi. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya kita lihat dibandingkan makanan dan faktor-faktor yang lain, malah justru air itu merupakan top of the list. Jadi kalau yang paling penting buat kesehatan itu sebenarnya nomor satu itu malah air, ya, air. Jadi istilahnya bahkan Rasul sendiri SAW menyiratkan dalam satu hadisnya dari Abu Daud dikatakan bahwa sebaik-baik air yang ada di muka bumi adalah air Zam-Zam. Nah, kemudian dijelaskan kenapa dia itu merupakan air yang terbaik. Salah satunya tuh ada dua alasan, dan alasan yang kedua itu karena dia berhubungan dengan kesehatan. Jadi air itu yang air Zam-Zam yang dianggap air yang dikatakan Rasul air terbaik di muka bumi itu dihubungkan dengan kesehatan, yaitu dia dapat menjadi penawar berbagai penyakit. Ya, kemudian juga ada hadis yang lain, hadis sahih dari Tirmizi, dikatakan bahwa salah satu yang pertama kali ditanyakan pada hari kiamat kepada seorang hamba tentang kenikmatan dunia adalah ditanyakan kepadanya, bukankah kami telah menyehatkan tubuhmu, dan kemudian langsung dihubungkan dengan air, dan bukankah kami telah memberimu minum dengan air yang sejuk. Jadi begitu erat hubungan antara kesehatan dengan air tadi dari beberapa hadis yang disampaikan tadi. Kemudian menurut saya sih yang paling luar biasa dari hubungan air, pentingnya air buat tubuh kita itu adalah, jadi di beberapa kajian tentang tafsir Quran, jadi bukan hanya di satu tempat, di banyak tempat, bahwa Allah tuh bila ingin membuat perumpamaan Al-Quran, efeknya terhadap hati itu digunakan perumpamaan yang paling sering itu menggunakan perumpamaan air, ya. Misalnya bahkan seorang ulama mengatakan sesungguhnya Al-Quran itu mampu menghidupkan hati layaknya hujan yang menyuburkan tanah yang tandus sekalipun. Ya. Kemudian dalam surat An-Nahl ayat 65 dikatakan, dan Allah menurunkan dari langit air, dan dengan air itu dihidupkannya bumi sesudah matinya. Jadi artinya air itu tuh diibaratkan seperti air bagi bumi itu adalah seperti Quran bagi hati kita gitu. Ya, jadi air bagi tubuh manusia itu seperti pentingnya Quran bagi jiwa manusia. Jadi begitu pentingnya air bagi tubuh itu diibaratkan seperti Quran bagi jiwa manusia. Artinya jiwa manusia itu akan mati, tidak bisa hidup dengan baik, akan sakit bila tidak ada Quran, dan tubuh manusia juga kepentingannya itu seperti pentingnya Quran bagi jiwa manusia. Jadi di surat yang lain di ayat Al-Furqan ayat 49, dan kami menghidupkan dengan air itu negeri yang mati, kemudian juga menurunkan dengan air itu ditumbuhkan segala macam tumbuhan yang merupakan komponen utama bagi manusia untuk bertahan, bisa hidup, dan seluruh makhluk hidup yang lain. Jadi artinya yang lebih penting itu sebenarnya lebih tepat itu bukan you are what you eat, tapi you are what you drink. Ya. Nah, untuk you are what you drink itu ada dua komponen. Yang pertama adalah untuk level yang paling sederhana itu sebenarnya mudah sekali untuk hidup sehat dalam hubungan dengan air. Pertama, kita tuh harus memastikan bahwa kita minum air dalam jumlah yang cukup, ya. Nah, ini tabel yang sederhana untuk panduan hubungan antara berat badan dengan jumlah air yang harus kita minum setiap hari. Makin banyak ini dengan aktivitas yang ringan sedang. Artinya kalau aktivitasnya berat tentu saja harus lebih banyak lagi. Nah, itu harus setiap hari dicapai target air ini. Bila tidak akan terjadi berbagai keluhan-keluhan yang lama-kelamaan menjadi kronis dehidrasi dan bisa menyebabkan gangguan-gangguan yang serius. Nah, aturan minum yang sehat, yang optimal adalah minum minimal 250 sampai 350 cc. Ini ada penelitiannya juga kenapa sekali minum itu harusnya 250 sampai 350 cc. Diminum dari bangun tidur sampai tidur, menjelang tidur lagi setiap 2 jam. Jadi haus nggak haus tuh harus minum 250 sampai 350 cc, dan dilakukan secara konsisten selama 90 hari, itu baru akan terlihat efek dari yang signifikan dari perubahan pola minum kita. Ya. Nah, sebenarnya kalau ingin masuk ke level 2-nya, ada level istilahnya, itu level 1 tuh bahwa you are what you drink itu apa yang kita minum itu bisa terlihat cukup memperhatikan jumlahnya. Tapi kalau kita ingin level yang lebih tinggi, kita perhatikan yang seperti ini nih, Henry Coanda yang mengatakan bahwa water is the most important thing you can put in your body, bahwa air adalah asupan terpenting. Dia juga mengatakan tidak semua air itu sama.
Bahkan Rasul juga mengatakan, menyiratkan dalam hadisnya itu bahwa di dunia ini banyak air-air dan masing-masing air itu tidak sama manfaat buat kesehatan karena ada air-air yang lebih baik daripada air yang lain. Nah, sebaik-baik air yang ada di muka bumi adalah air Zam-Zam. Karena di dalamnya terdapat salah satunya penawar berbagai penyakit selain makanan yang mengenyangkan. Jadi dari sini juga, nah yang harus kita pahami ini tuh ada pesan yang luar biasa dari hadis ini tuh. Jadi di surat Saba ayat 28 semua orang tahu bahwa sebenarnya Rasul itu diutus kepada seluruh umat manusia, kepada umat manusia seluruhnya. Ya. Nah, hadis kalau kita balik lagi ke hadis yang sebelumnya bahwa sebaik-baik air yang ada di muka bumi adalah air Zam-Zam, kan Zam-Zam itu sebenarnya hanya ada di Mekah. Sementara Rasul diutus untuk seluruh umat manusia. Jadi apa maksudnya? Apakah semua orang harus datang ke Mekah mengambil airnya untuk mendapatkan air yang terbaik? Jadi intinya tuh kita tuh perlu pesan yang tersirat dari hadis tadi itu kita tuh harus mempelajari tentang mengetahui apa sih bedanya air Zam-Zam dengan air-air yang ada di muka bumi. Nah, itu tuh bisa kita tanya, kita pelajari dari para ilmuwan, para peneliti, jurnal-jurnal, apa sih? Misalnya kalau air Zam-Zam ini apa namanya? Ada berbagai penelitian yang mengatakan bahwa air Zam-Zam itu memiliki pH yang tinggi. Kemudian juga dikatakan pH yang tingginya tadi berhubungan dengan apa namanya? Efek penyembuhannya. Jadi makanya di Indonesia maupun negara-negara lain tuh banyak sekali produk-produk yang harganya tuh harga premium, harganya tuh lebih mahal dari bensin, air-air yang bersifat alkali menyerupai air Zam-Zam tadi. Kemudian juga dikatakan ada ilmuwan yang mengatakan bahwa kadar cairan yang tubuh terlalu asam akan merusak seluruh jaringan, menyebabkan semua jenis penyakit. Dengan minum air yang sifatnya alkali akan membantu menetralisir kelebihan asam. Ada ahli yang lain. Nah, jadi makanya dikatakan air Zam-Zam itu dengan sifat yang alkali tadi itu makanya bisa menjadi penawar berbagai penyakit. Selain itu juga ada dikatakan bahwa para ilmuwan saat ini yakin radikal bebas berperan pada hampir semua jenis penyakit. Jadi radikal bebas ini tuh merupakan zat yang merusak yang akan menyebabkan penyakit yang berperan pada penyakit timbulnya penyakit dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kemudian si radikal bebas ini kuncinya adalah untuk menetralisirnya diperlukan yang namanya antioksidan. Ternyata penelitian juga menunjukkan bahwa air Zam-Zam bisa menetralisir radikal bebas, bahkan memperbaiki gula darah pada pasien-pasien diabetes, dan air Zam-Zam ini kaya akan efek antioksidan dalam cairannya. Ini penelitian-penelitiannya sangat banyak. Kemudian jadi makanya karena semua penyakit berhubungan dengan radikal bebas dan antioksidan yang dimiliki air Zam-Zam ini dikatakan makanya air Zam-Zam itu bisa menjadi penawar berbagai penyakit. Nah, itu juga dalam penciptaan air Zam-Zam ini seharusnya ada tanda-tanda bagi orang yang berakal dan kita harus mengambil pelajaran dari hal ini bahwa tidak mungkin Allah menciptakan air Zam-Zam itu kaya akan antioksidan, sifatnya alkali itu dengan sia-sia, tetapi akan menjadi pelajaran buat kita agar kita mengambil manfaat terutama untuk masalah kesehatan tadi. Nah, ini penting sekali kita tuh mempelajari tentang kesehatan. Kemudian karena si kesehatan ini tuh merupakan salah satu nikmat yang terbesar. Jadi ada banyak sekali tulisan tentang menjaga kesehatan. Misalnya sungguh badanmu memiliki hak atas dirimu. Juga orang-orang bijaksana mengatakan kesehatan merupakan kekayaan yang terbesar, ya. Jadi lebih penting dari segala macam nikmat dan bahkan sebagai penutup bahwa tentang pentingnya kita belajar tentang kesehatan ini, bahwa nikmat Allah itu dikatakan di surat An-Nahl 18 tidak dapat dihitung jumlahnya. Nah, dari begitu banyak nikmat yang tidak terhitung tadi, Rasul mengatakan hanya ada 2 nikmat yang Rasul sebut dari ribuan bahkan ratusan ribu dan jutaan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Cuma ada 2 yang Rasul sebut, bahwa yang pertama adalah iman dan tidak ada sesuatu pemberian Allah sesudah iman yang lebih baik daripada kesehatan. Ini dikatakan di berbagai hadis, ya. Jadi misalnya sesungguhnya manusia tidak diberi yang lebih baik di dunia daripada keyakinan dan kesehatan. Kemudian juga karunia yang lebih baik sesudah keimanan adalah kesehatan. Dan yang pertama kali ditanyakan kepada seorang hamba di hari kiamat juga tentang kesehatan yang diberikan kepada tubuhnya. Jadi artinya sebagai penutup tadi, maka kalau kita tuh penting sekali kita mempelajari tentang air dan kesehatan ini. Misalnya ini makanya saya dan teman-teman bikin satu channel YouTube Ruang Dokter. Ini berbagai dokter-dokter spesialis menjelaskan tentang berbagai ilmunya menurut ilmu dan kajian bidangnya masing-masing.
Nah, sebagai penutup, take home message-nya bahwa pertama bahwa air itu sering sekali terlupakan dalam cara hidup sehat. Orang ngobrolin tentang pentingnya makan, pentingnya olahraga, pentingnya minum obat, suplemen dan sebagainya, tapi jarang dokter, bahkan dokter sekalipun atau ahli kesehatan yang mengatakan pentingnya air. Padahal sebenarnya komponen terbanyak dalam tubuh manusia, 60-80% tubuh manusia itu ternyata adalah air. Yang kalau otomatis karena yang terbanyak, maka dia juga merupakan komponen terpenting bagi kesehatan manusia. Dan juga penelitian menunjukkan bahwa dehidrasi menyebabkan banyak sekali masalah kesehatan, dan pentingnya air bagi tubuh ini istilahnya ditekankan dengan Quran itu seperti Allah tuh membuat perumpamaan air itu seperti Quran bagi jiwa dan air bagi tubuh atau kesehatan manusia tadi. Nah, you are what you drink tadi, jadi lebih tepat bahwa kamu adalah apa yang kamu minum. Yang pertama, manfaat level pertama yang bisa kita peroleh adalah dengan memastikan jumlah yang kita minum sesuai dengan berat badan dan aktivitas tubuh kita sehari-hari. Kemudian level 2-nya adalah jenis air yang kita minum, kita perlu pelajari apa sih air-air yang begitu banyak klaim tentang berbagai macam air yang dikatakan sehat, bagus untuk kesehatan itu kita perlu pelajari. Dan fakta ilmiah dan Quran dari Sunnah juga sangat mendukung tentang bahwa air itu mempunyai manfaat yang berbeda-beda, jadi tidak semua air sama. Dan salah satu yang bisa kita pelajari bahwa air Zam-Zam memiliki sifat yang basah dan kaya antioksidan, dan menurut Rasul merupakan air yang terbaik. Jadi ini merupakan salah satu tanda-tanda bagi orang yang berakal, dan karena sehat merupakan nikmat terbesar sesudah iman dan merupakan syarat kita untuk bisa beribadah, baik ibadah makdoh dan goir makdoh. Makanya penting sekali kita itu belajar tentang air dan perannya bagi kesehatan, dan juga tentang hidup sehat secara umum. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Silakan kalau ada yang kurang jelas bisa ditanya pada saat tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, super sekali ini sama Dokter Andi. Detail sekali ya dibahas tentang airnya. Ini sorry deh, agak buru-buru soalnya waktunya 20 menit jadi macam. Jadi kayak cepet banget. Oh iya, nggak apa-apa Dok. Itu udah cukup menyeluruh ya untuk membahas tentang air dan kesehatan kaitannya. Tapi kok mungkin kalau saya simpulkan ini, mungkin yang pertama itu adalah air itu adalah yang paling penting bagi tubuh ya Dok. Dan air itu adalah air bagi tubuh itu ibarat Quran bagi jiwa bagi hati kita. Nah, yang kedua, tidak semua air itu sama. Ya, mungkin air yang salah satu dicontohkannya juga adalah bahwa air yang terbaik itu adalah air Zam-Zam ya Dok. Yuk. Nah, mungkin kalau kita yang suka ngopi mungkin itu tergolong air yang kurang baik mungkin ya Dok. Enggak juga sih sebenarnya, itu banyak Enggak yang juga, ya? di masyarakat mengatakan air ngopi itu nggak bagus, padahal sebenarnya banyak penelitian menunjukkan bahwa kopi itu punya banyak manfaat kesehatan juga ya. Oh gitu ya, berarti ada fungsinya masing-masing gitu ya Dok. Ya. Nah, mungkin itu pemaparan dari dua pemateri kita, yang pertama dari Kang Fikri tentang hubungan air dengan Al-Quran, dan yang kedua dari Dr. Andi tentang hubungan air bagi kesehatan. Yang sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Ini udah ada 3 orang yang sekarang 3 dulu ya. Tadi yang udah ada ngacung tangannya. Yang pertama Anung, Kang Anung. Yang kedua ini Teh Latansa. Yang ketiga ini Teteh ya, Teteh Rizky ya. Mungkin silakan untuk Kang Anung dulu ya. Untuk bertanya, silakan Kang Anung. Terima kasih buat Dr. Andi, terima kasih paparannya. Yang mau saya tanya itu tentang air hangat sama air suhu ruang tuh lebih baik yang mana ya? Terima kasih. Sebenarnya kalau manfaatnya juga beda-beda ya. Artinya kalau misalnya orang yang sehat secara umum, misalnya orang yang sehat itu dia boleh minum air hangat, air dingin, air yang panas sekalipun nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya orangnya lagi demam, lagi batuk pilek, biasanya dokter menyarankan jangan minum air yang dingin.
karena nanti akan merangsang saluran nafasnya jadi lebih sensitif, jadi lebih memperberat gejala-gejala saluran nafas. Tapi kalau orang sehat yang kelebihan berat badan, maka ada penelitian yang mengatakan kalau kita minum air yang dingin itu lebih bagus karena dia bisa membakar kalori, karena tubuh itu pada saat kita minum air dingin masuk ke dalam usus saluran cerna itu, dia itu tidak bisa langsung masuk ke pembuluh darah karena nanti akan sifatnya jadi bikin menggigil. Makanya tubuh akan mengubah menyesuaikan suhu air dingin tadi disesuaikan sama suhu darah, dan itu butuh kalori. Jadi kalau misalnya orang yang kelebihan berat badan, kalau minumnya air dingin, dia tuh lebih banyak kalori yang akan digunakan oleh tubuh untuk memproses supaya air itu bisa diserap. Jadi sebenarnya untuk orang sehat sih bebas-bebas aja dia mau minum air panas, air dingin, air hangat, air dingin, atau air yang sangat dingin sekalipun itu nggak masalah. Kurang lebih sih gitu. Ya, terima kasih Dokter Andi atas jawabannya. Jelas ya Kang Anung. Yang kedua, Jelas, alhamdulillah. ya, terima kasih Kang Anung. Yang kedua, Teh Latansa, silakan Teh. Iya, terima kasih Dokter Andi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo, Halo. Ya Teh, masuk suaranya. masuk ya. Ya, kalau misalnya kan air itu bermacam-macam zam. Nah, beberapa kali sering dengar bahwa air yang terbaik itu adalah air yang aqua, yang mineral, air yang langsung dari tanah. Tapi banyak juga yang pro bahwa air yang dari tanah itu lebih mineral, lebih tinggi, dan lain-lain. Jadi sebenarnya efek seperti apa ya? Air tanah yang dimasak biasa di dapur aqua. Maaf Teh, boleh tolong diulangi sekali lagi? Tadi agak ini potong-potong. Oh iya, jadi sekarang ini saya sering dengar dan kontra tentang air minum. Banyak yang bilang bahwa air ini maksudnya antara air rumah sama air aqua, air mineral kemasan. Tapi ada juga yang bilang bahwa kemasan itu dan lain-lain, dan yang terbaik adalah air yang dari sumur kita yang di dapur. Jadi untuk tubuh itu lebih baik yang mana sebenarnya? Oh iya. Jadi apa sudah jelas Dok? Tadi mungkin kalau saya tangkap pertanyaannya, untuk air minum itu bagusnya air tanah yang dimasak, atau air sumur yang dimasak, atau air kemasan ya Dok? Kurang lebih seperti itu ya Teh. Ya, jadi sebenarnya pembahasan tentang air ini tuh sangat banyak, sangat lama kalau misalnya kita akan bahas satu persatu. Itu makanya pesan akhir yang tadi saya sampaikan di akhir itu, kita tuh perlu betul-betul tahu, perlu belajar tentang pentingnya air buat kesehatan ini, jenis-jenis air, mana yang air yang bagus untuk kita, mana yang sehat. Karena kalau jawab singkatnya aja sih intinya gini, bahwa air itu ada syarat-syarat air yang, jadi air itu harus bersih. Untuk syarat-syarat air bersih yang layak minum itu ada syarat-syaratnya, tidak berwarna, tidak berbau, tidak punya rasa, terus juga dia punya kandungan mineral tertentu. Jadi itu tidak penting manapun sumbernya, mau di air tanah, karena air tanah kan tiap daerah juga beda-beda. Tidak bisa dikatakan air tanah yang ini lebih bagus daripada air biasa atau sebaliknya, atau air mineral air mineral kemasan, tergantung tanahnya tanah yang mana. Kalau tanahnya tanah di Mekah air Zam-Zam ya pasti lebih bagus air Zam-Zam. Tapi kalau tanahnya di daerah yang istilahnya kandungan mineralnya sangat tinggi sampai sangat keruh juga nggak bagus. Intinya ada syarat-syarat dari para ilmuwan itu untuk air yang layak minum. Nah, itu harus dipenuhi dulu. Kemudian nanti ada air-air setelah dipenuhi air layak minumnya, ada tambahan-tambahan manfaat dari berbagai macam-macam air. Makanya kita harus tahu apa sih bedanya air oksi misalnya dengan air alkali, air hidrogen, air RO, kemudian air yang sifatnya asam, soft drink, dan kayak gitu-gitu. Itu tuh harus benar-benar kita pelajari gitu. Nah, jadi artinya dari situ tuh, karena itu penting sekali kalau kita pelajari untuk kesehatan kita, dan karena air itu merupakan salah satu komponen terpenting dari aspek kesehatan kita, makanya kita tuh harus benar-benar belajar tentang air tadi gitu. Nah, itu salah satunya. Jadi kalau secara singkat sih saya jawabnya,
bahwa airnya tuh ada air layak minum, nah itu harus dipenuhi dulu. Kemudian dari setelah layak minum tadi ada muatan-muatan atau konten-konten dari air yang bisa meningkatkan manfaat kesehatannya. Misalnya kayak air zam-zam, kalau kita bisa buat airnya seperti air zam-zam yang pH-nya tinggi, kemudian mengandung antioksidan, maka kita bisa menyerupai mirip dengan air zam-zam walaupun memang nggak sebagus air zam-zam. Tapi setidaknya dari situ aja kita bisa tahu bahwa air-air itu beda-beda manfaat kesehatannya. Jumlahnya harus dipenuhi, tapi kalau kita pengen dapat manfaat kesehatan yang lebih optimal, kita juga perlu pelajari betul-betul tentang air-air ini gitu. Nah, makanya kalau saya jawab lengkap mungkin waktunya akan nggak cukup sekarang, juga mungkin lain kali, moga-moga ada waktu lagi. Tapi buat teman-teman yang tertarik tentang berbagai macam air bisa lihat di channel YouTube Ruang Dokter, di channel Ruang Dokter officialnya ada 2 tuh channelnya. Nah, itu tentang air macam-macam, manfaat air, air untuk kehidupan dan sebagainya. Silakan aja dipelajari. Oke, terima kasih Dokter Andi. Gimana Teh Latansa? Jelas deh jawaban dari Dokter Andi. Dan saya anggap jelas ya. Selanjutnya untuk ya terima kasih Teh Latansa. Yang selanjutnya Teh Rizky silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya moderator. Terima kasih juga untuk kedua pemateri. Sebelumnya saya ingin bertanya soal tadi pemateri yang pertama dari Kang Zikri ya? Iya, Kang Fikri betul. Terkait dengan manajemen air gitu, apakah ada dalam Al-Quran itu pesan-pesan atau pelajaran-pelajaran atau prinsip-prinsip gitu dalam memanage air gitu, dari kisah-kisah atau cerita-cerita dari Al-Quran. Nah, kemudian untuk pemateri kedua, ingin bertanya kepada Dokter Andi soal gimana menghitung kebutuhan air itu, Dok. Cara kita menghitung kebutuhan air. Tadi kan sempat dokter jelaskan caranya itu dengan menyesuaikan dengan berat badan kita gitu. Nah, itu ada nggak sih rumusan khusus gitu untuk menghitung jumlah kebutuhan air kita sehari-hari? Terima kasih. Ya, terima kasih Teh Rizky. Dokter Andi dan Kang Fikri, terdengar jelas pertanyaannya. Yang pertama, untuk Kang Fikri, prinsip manajemen air itu dalam Al-Quran ada nggak sih? Atau kisah-kisah terdahulu yang ada di Al-Quran? Dan yang untuk Dokter Andi, gimana? Ada nggak cara menghitung kebutuhan air yang dibutuhkan? Nah, seperti itu mungkin untuk Kang Fikri dulu kali ya. Silakan Kang Fikri. Baik, terima kasih moderator. Memang di Al-Quran sendiri itu tidak spesifik ya, ada apa namanya cara membuat tata air dan lain sebagainya, enggak. Cuman kalau kita apa namanya baca surat Yusuf, saya langsung aja ya, surat Yusuf. Yusuf alaihissalam itu unik sekali, dia menafsirkan mimpi raja, betul? Nah, kemudian mimpi rajanya itu adalah 7 tahun makmur, 7 tahun kekeringan. Nah, artinya kan masalah air tuh ya. Nah, artinya dia selama 7 tahun pertama harus memanage tuh airnya gimana nanti supaya sebelum masa kekeringan, paceklik dan lain sebagainya untuk supaya cukup untuk 7 tahun selanjutnya. Nah, bagaimana apa namanya implementasinya? Nah, itu yang harus kita cari gitu. Bahkan yang saya pelajari ya, itu apa namanya peneliti-peneliti zaman sekarang itu sampai menggali tanah-tanah di Mesir untuk mengetahui bagaimana zaman dulu Mesir itu di zaman Yusuf itu seperti apa gitu. Nah, itu bagian kita tuh. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan clue bahwasannya ada loh nabi yang dengan cerdasnya dia memanage gitu kan sumber daya alamnya, airnya, pakannya selama 7 tahun tidak apa menghabiskan semua tapi bisa melewati masa paceklik gitu. Nah, tinggal kita mempelajarinya. Tentu ini butuh banyak proses ya, penelitian, kemudian apa sejarah dan lain sebagainya. Nah, itu adalah bagian kita. Insya Allah itu kalau untuk bagian penelitiannya nanti bisa ditanyakan ke yang apa namanya, yang ahlinya gitu. Cuman intinya Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan clue. Salah satunya adalah di surat Yusuf tentang Nabi Yusuf dengan manajemen apa namanya lingkungan sebelum masa paceklik. Seperti itu kurang lebih. Terima kasih. Saya Ya, kembalikan terima ke kasih Kang Fikri. moderator.
Ya, berarti salah satu kisah tuh, salah satu yang paling mudah adalah kisah Nabi Yusuf ya, Kang Fikri, tentang paceklik ini. Yang pertanyaan kedua, silakan Dokter Andi. Oke, jadi sebenarnya kalau rumusan kebutuhan masing-masing orang tuh banyak ya. Maksudnya rumus-rumus ada yang berdasarkan berat badan dikali 30 cc, dikali jumlah aktivitas, nanti dikali berapa. Tapi intinya sih sebenarnya tinggal pilih aja yang paling yang paling nyaman, paling gampang, paling mudah dan sederhana. Intinya itu sebenarnya salah satu yang kelebihan daripada sehat dengan air ini adalah dibandingkan cara hidup sehat yang lain, selain bahwa air itu merupakan komponen yang paling penting menurut kajian kita tadi, bahwa dari berbagai aspek yang lain itu sebenarnya air paling penting. Kemudian air juga paling sederhana. Jadi kalau misalnya dokter nyuruh harus olahraga misalnya teratur, itu kan nggak semua orang bisa olahraga teratur, nggak semua orang bisa disiplin selama bertahun-tahun olahraga. Padahal sebenarnya kalau pengen dapat manfaat yang banyak dari yang optimal dari olahraga tuh harus olahraga dalam jumlah yang cukup dan dalam frekuensi yang terus-menerus dan teratur gitu. Jadi kalau misalnya jaga makan juga nggak semua orang bisa jaga makan, malah kebanyakan orang tuh nggak bisa jaga makan. Nah, kalau air sendiri itu sebenarnya sangat sederhana, tinggal kita perhatikan jumlahnya, kemudian kita jadikan jenisnya. Makanya yang level 1 itu yang saya bilang manfaat level 1 itu cukup memperhatikan jumlah. Dan jumlah itu nggak usah, makanya tadi saya pilihkan tabel yang paling sederhana, yang cuman berdasarkan berat badan. Jadi kalau orang berat badannya 60 kilo, ya 2,5 liter per hari. Nah, cuman cara minumnya, biar manfaatnya lebih besar, itu ada beberapa penelitian yang menunjukkan, tadi disimpulkan aja, bahwa kalau pengen dapat manfaat yang besar, kalau misalnya orang berat badan misalnya 60 kilo, itu di tabelnya itu sekitar 2,5 liter per hari. Itu aktivitas yang ringan sedang ya. Kalau dia berat, aktivitasnya harus lebih banyak. Tapi kalau misalnya 2,5 liter itu gimana minumnya? Apa seliter di pagi hari, seliter di siang, 500 cc pas sore? Nah, yang paling bagus itu diminum secara teratur dari bangun tidur. Misalnya kalau kita minum bangun tidur jam 5 misalnya ya. Kita bangun tidur jam 5, apa namanya? Tapi nggak ada. Maaf tadi ada ini. Kalau kita bangun jam 5, jam 4 misalnya, jam 4 itu kita langsung minum 250 sampai 350 cc sesuai dengan berat badan kita. Kemudian nanti kalau misalnya kita minimal tuh 250 cc. Kemudian nanti jam 6 pakai alarm, kalau perlu haus nggak haus tuh minum lagi 250 cc, jam 8 lagi gitu, jam 10, jam 12, jam 2, jam 4, jam 6, jam 8. Kalau jam 10 masih belum tidur, minum lagi 250 cc. Sehingga targetnya tuh sesuai dengan berat badan. Itu yang paling sederhana. Dan kita bisa jalankan itu secara konsisten selama 90 hari, itu nanti akan terlihat berbagai keluhan-keluhan yang biasanya suka timbul, dari mulai pegel-pegel, gampang capek, dan sebagainya, itu kadang-kadang hanya bisa hilang hanya dengan program minum seperti tadi. Sementara dengan yang kedua, untuk manfaat yang lebih dalam lagi, lebih banyak lagi, kita harus pelajari. Nah, air yang kita minum itu kita harus pilih jenis airnya apa. Apakah kita cukup minum air biasa, atau air mineral aja, atau air-air yang ditawarkan sama banyak orang-orang di bidang kesehatan, air seperti ini, air RO, air alkali, air hidrogen, air oksi dan sebagainya, itu kita harus benar-benar pelajari sehingga kita bisa setelah kita yakin, kita bisa istilahnya memperoleh air itu, kemudian juga kita minum secara teratur. Nah, kurang lebih sih kayak gitu. Jadi intinya sih nggak perlu terlalu rumit lah. Pokoknya berat badan berapa, lihat tabelnya, oh berarti saya sehari misalnya kalau 80 kilo berarti sekitar 3 liter per hari. Kemudian nanti 3 liter itu dibaginya dari bangun tidur sampai tidur lagi, sehingga bisa diperoleh manfaat kesehatan yang optimal. Itu sangat sederhana dan orang bisa menjalankan itu tuh seumur hidup. Cuman minum aja, karena orang tuh tetap harus minum tiap hari. Kalau nggak minum, dia pasti nggak bisa berfungsi dengan bagus. Cuman kadang-kadang karena tidak tahu pentingnya air, kita cuma minum secukupnya aja, kadang-kadang kurang dari target sesuai dengan berat badan dan aktivitas. Nah, itu aja sih kurang lebih. Oke, Dok. Dok, kalau untuk yang tabel tadi, itu untuk semua orang atau itu khusus kalau misalnya ada, misalnya sudah lansia atau punya penyakit tertentu gitu, itu juga dibolehkan minum Oh iya. Itu untuk orang sehat.
untuk orang sehat. Kalau orang sakit nanti tergantung dokternya. Misalnya ada orang yang dengan sakit berat badan 70 kilo, tapi dia punya sakit jantung misalnya. Kan dokternya nanti akan menyarankan, ini bapak nggak boleh, atau bapak atau ibu nggak boleh minum terlalu banyak, maksimal 1 liter atau 1,5 liter per hari. Nah, itu harus diikutin. Yang tabel tadi itu untuk orang sehat, nggak punya penyakit apa-apa, nggak punya sakit jantung, nggak punya sakit ginjal. Jadi dia tuh bisa memproses berapapun air yang dimasuk ke badannya. Bahkan kalau ekstrimnya sih kalau orang sehat sih dia minum 5 liter keluar 5 liter juga. Kalau dia minum 10 liter keluar 10 liter juga. Sebenarnya nggak perlu takut kalau kelebihan air itu kalau misalnya kita masih relatif sehat ya. Tapi kalau orang yang udah dengan kelainan jantung, kelainan ginjal atau kelainan penyakit-penyakit lain memang harus lebih hati-hati. Nah, itu tergantung dari dokternya. Jadi tanya ke dokternya, saya boleh sehari minum berapa? Kadang-kadang orang yang gagal ginjal, yang cuci darah gitu, itu kadang minum cuma boleh 750 cc per hari gitu. Jadi itu juga harus diperhatikan betul-betul petunjuk dari dokternya. Tapi untuk secara umum kan yang moga-moga semua yang hadir di sini kan kebanyakan sehat, itu panduan dari berat badan itu gampang sekali, sederhana. Jadi kalau kita sekarang berat badannya 70 kilo, kita tuh harus sekitar 3 liter misalnya 2,7 misalnya. Atau kalau misalnya nanti berat badan kita udah turun 10 kilo, udah 60, kita targetnya cukup 2,5 liter misalnya. Jadi disesuaikan dengan berat badan itu bisa panduan yang sederhana sebenarnya. Jadi kalau mau dibikin rumit juga ada hitungan-hitungan yang lebih rumit, yang rumus-rumus yang berdasarkan berat badan dikali berapa, bagi berapa dan sebagainya. Cuman ya tinggal dipilih aja mana yang masing-masing ada dasar ilmiahnya, masing-masing ada akurasi dan sensitivitas spesifisitasnya. Tapi intinya saya pilihkan yang di situ yang paling sederhana biar nggak menyulitkan untuk dipraktekkan ke depannya gitu. Oke, terima kasih banyak Dokter Andi. Jelas ya Teh Rizky. Ini kebetulan ada 10 menit lagi. Jadi saya buka sesi kedua. Ini udah ada Kang Izar nih yang udah ngacung. Mungkin silakan Kang Izar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah menarik ya materinya. Ini untuk Kang Fikri yang di materi pertama. Itu saya juga, ini juga nyambung ke materi Dr. Andi ya. Jadi saya ingat lihat manusia dari mana dia makan. Saya jadi ingat di surat Abasa, Fal yanzuril insanu ila ta'ami anna sababnal ma'a sabba. Ini pernah dikaji di MKFM. Jadi makanan terbaik itu adalah air gitu, karena disebut pertama dari susunan itu. Apakah itu bisa kita bincangkan ini? Terus yang kedua, ini maaf agak berat. Kan tadi ada ayat-ayat yang sebutkan bahwa kehidupan itu berasal dari air ya. Apakah itu jadi membenarkan teori para evolusionis yang mereka percaya bahwa makhluk hidup itu berevolusi dari bakteri, kemudian jadi hewan air, kemudian jadi reptil. Dan kalau misalnya mereka menggunakan air itu, bagaimana kita menangkalnya? Ini mohon maaf ya, pertanyaan kedua terlalu berat. Ini bisa mungkin Dr. Andi atau Kang Fikri bisa bantu menjawab. Mohon maaf kalau pertanyaannya berat. Sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu untuk Kang Fikri dan Dr. Andi, pertanyaannya yang pertama, di surat Abasa itu makanan terbaik adalah air. Yang kedua mungkin sebenarnya kurang, mungkin kalau saya lihat kurang pas ya, karena di sini kan bahasanya tentang air dan kesehatan, sedangkan yang ditanyakan oleh Nizar adalah tentang evolusi ya. Mungkin kalau misalkan ada sedikit insight, nggak apa-apa, Kang Fikri atau Dr. Andi, silakan Dr. Andi, mungkin Dr. Andi dulu ya. Maaf jadi lepas tema juga. Makanan yang mengenyangkan itu, jadi artinya gini, kalau dari sudut pandang kesehatan, kalau saya sih menganut bahwa sebenarnya yang seperti Imam Al-Ghazali bilang bahwa Quran itu sebenarnya bukan Quran, artinya Allah itu menurunkan dalam Quran itu aspek kesehatan itu nggak secara detail gitu. Jadi kalau untuk detail kesehatan, pertanian, pertambangan, dan ekonomi dan sebagainya itu diserahkan ke ahlinya masing-masing, tanya ke ahlinya masing-masing. Jadi dalam Quran itu cuman dijelaskan aspek-aspek yang penting-penting yang berhubungan dengan pesan yang akan disampaikan. Jadi artinya kalau di dunia kesehatan sendiri itu udah jelas bahwa kita tuh nggak cukup cuman hanya minum gitu. Jadi kita harus makan juga, harus minum.
Cuman kadang-kadang yang saya tekankan di awal itu bahwa banyak sekali kalau tanya ke dokter aja datang ke dokter, dok saya pengen sehat mesti gimana? Jarang sekali yang bahas tentang minuman. Apa yang berapa kita harus banyak minum, cukup minum, jenis minuman apa yang harus kita minum, itu jarang sekali dokter yang bahas tentang itu. Biasanya dokter akan bahas kamu harus jaga makan, kamu harus rajin olahraga, dan minum suplemen, atau kalau punya darah tinggi, gula, dan sebagainya, minum obat setiap hari. Jadi artinya untuk sehat tuh harus dilakukan semua. Kalau pengen sehatnya secara optimal, airnya harus cukup, jenis airnya harus bagus, makanannya harus dijaga, olahraga, terus tidur yang cukup, manajemen stres, kemudian minum suplemen, antioksidan, dan sebagainya gitu. Jadi itu harus dikerjakan secara simultan. Nggak ada satu bisa dikerjakan satu, yang lain ditinggalkan, bisa jadi sehat. Jadi bahkan kalau kita cuman fokus ke minum aja, tapi jarang olahraga, segala macam dikerjain yang jelek-jelek, jarang ngerokok, terus juga minum segala macam radikal bebas tuh masuk, itu juga nggak akan sehat. Jadi itu semua. Tapi kalau misalnya kalau kita boleh membuat daftar mana yang paling penting dari semua aspek itu, kalau dari bahasan kajian tadi itu saya menyampaikan argumentasi kenapa si air itu merupakan komponen yang paling penting di atas faktor-faktor yang lain, karena dari segi persentase di dalam tubuh kita, dan juga banyak ayat-ayat yang berhubungan dengan pentingnya air dalam kehidupan tadi, dalam kesehatan manusia. Terus tentang evolusi sebenarnya saya sih nggak walaupun mungkin nggak masuk, saya komentarin aja. Sebenarnya teori evolusi itu udah sangat dibantah dengan sangat tegas dalam Quran tuh ketika bahas tentang penciptaan Nabi Adam. Bahwa Nabi Adam itu diciptakan pertama kali, kemudian dari yang nggak ada jadi ada, itu tuh udah membantah semua teori evolusi. Gimana caranya orang diciptakan langsung kok? Begitu kalau bahas tentang kajian tentang penciptaan Nabi Adam itu dari yang nggak ada sama sekali, terus tiba-tiba langsung jadi Nabi Adam, itu kan itu tuh nggak mungkin dari evolusi seperti itu gitu. Jadi maksudnya bahwa yang tentang air tadi itu tuh menunjukkan gini, bahwa bayangkan orang dunia ilmu pengetahuan itu baru masih 100 tahun yang lalu tuh masih berdebat mana yang paling banyak komponennya di manusia itu, air atau makanan, atau yang membentuk tubuh manusia itu paling banyak apa. Awal-awal tuh memang logis aja, kalau 100 tahun yang lalu kita tanya ke ahli kesehatan, lihat aja badan kita daging semua, ya pasti dari makanan lah. Nggak ada orang yang secara waras itu bisa ngelihat badan manusia terus bilang bahwa tubuh manusia itu paling banyak tuh air. Itu nggak ada orang yang secara sekilas tuh bisa gitu ngelihat bahwa seperti itu. Dan baru setelah ada metode yang BIA tadi, yang bioimpedance analysis tadi, orang tuh ternyata tubuh manusia itu paling banyak tuh air. Nah, kalau di Quran sendiri 1400 tahun yang lalu sebenarnya tanpa ragu-ragu sama sekali, di banyak sekali ayat Allah tuh bilang bahwa Allah menciptakan semua yang hidup itu dari air. Kalau menciptakan dari air itu bukan berarti semua komponennya air. Kayak kita bikin salad itu saya dari sayuran gitu. Artinya komponen utamanya adalah sayuran. Tapi ada misalnya kejunya, ada tunanya, ada dressingnya dan sebagainya. Tapi komponen utamanya adalah sayur-sayuran kalau mau bikin salad. Nah, kalau Allah bilang kami menciptakan semua yang hidup itu dari air, berarti tersirat di situ komponen utamanya itu adalah air. Kalau saya sih tidak melihat bahwa awalnya itu adalah air kemudian berevolusi, enggak. Pokoknya kami itu menciptakan semua manusia, makhluk hidup, hewan, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan semua yang hidup itu komponen utamanya adalah air. Dan itu ternyata mendahului penemuan dari para ilmuwan 1400 tahun sebelumnya yang baru mengatakan bahwa ternyata manusia itu komponen utamanya adalah air. Itu sebenarnya pesan yang ingin disampaikan tentang bahwa manusia diciptakan dari air itu, kalau yang saya baca sih ada juga yang bahas diciptakan dari air itu misalnya dari air mani, dimulainya dari seperti itu, tapi ada juga yang mengatakan bahwa komponen utama dari manusia dan makhluk hidup itu adalah air. Makanya kami menciptakan manusia dari air itu maksudnya itu gitu. Kurang lebih sih gitu ya. Mungkin ya. Mas Fikri mau nambahin kan? Baik, sedikit menambahkan sebenarnya sudah terjawab dari Dr. Andi. Hanya saya menambahkan sedikit di surat Abasa ya. Memang di surat Abasa ini disebutkan kata air memang. Cuman yang saya pahami dari sisi grammar di sini adalah air tersebut diturunkan gitu. Anna sobabnal ma'a sabban summa syaqqnal arda syaqqa. Jadi air di sini sebagai komponen, tapi air sendiri bisa disebut sebagai sumber kehidupan ya, Dok ya. Jadi dia makanan utama, iya, dia konsumsi utama kita gitu. Nah, namun yang di surat Abasa ini memang dia sebagai tadi dokter bilang itu
komponen utama dalam kehidupan ya. Jadi dia untuk menumbuhkan tanaman pun bahkan air dulu. Nah, seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu, air sebagai sumber makanan ya, dan juga air sebagai sumber kehidupan kita. Untuk evolusi saya no comment karena bukan bidang saya. Terima kasih Dokter Andi menyelamatkan saya. Terima kasih banyak. Kurang lebih seperti itu. Oh iya Mas Hafiz tuh saya lihat di chat Ya. ada beberapa pertanyaan itu dijawab atau gimana? Mungkin untuk pertanyaan yang ini kita simpan dulu Dok, berhubung waktu juga ini. Jadi mohon maaf untuk Kang Teteh yang menanya via ini chatbox belum bisa terjawab di sesi kali ini, mungkin di sesi berikutnya karena waktu pun yang harus membatasi kita. Terima kasih untuk ini Kang Fikri dan Dr. Andi atas materi dan jawaban-jawabannya. Sangat menggugah sekali untuk kita membuka wawasan kita terutama tentang air dari sisi dalilnya di Al-Quran dan dari sisi keilmuannya dari bidang kedokteran langsung. Terima kasih atas Kang Fikri dan Dr. Andi sekali lagi. Terakhir dari panitia ada pesan-pesan untuk ini Kang Teteh untuk follow up webinar ini selanjutnya akan ada forum silaturahmi grup WhatsApp. Ini linknya saya berikan di chat ya. Untuk ini bentar. Jadi nanti kita bisa follow up kegiatannya di WhatsApp tentang webinar ini. Agak ini. Terus saya share screen saja ya. Nah, jadi setelah acara webinar ini yang pertama ada forum silaturahmi webinar ini. Silakan untuk Kang Teteh dan maupun Kang Fikri dan Dr. Andi yang ingin bergabung. Itu ada di bit.ly/grup webinar lingkungan untuk yang ingin join forum silaturahmi. Terus yang kedua, untuk kegiatan webinar ini, kalau misalkan ada masukan dari Kang Teteh, termasuk pemateri, Kang Fikri dan Dr. Andi, jika ada feedback atau masukan yang ingin diberikan, silakan diklik di ini bit.ly/Muslim Webinar Feedback Form. Dan yang ketiga, untuk membantu saat ini kan kita sedang ini kena wabah pandemi corona. Nah, dari Muda Community ada gerakan donasi. Yang kanal donasinya kalau Kang Teteh ingin membantu bisa lewat linknya kitabisa.com/bersama Muda Community. Dan yang terakhir untuk sharing insight tentang isi webinar ini, webinarnya gimana, isinya gimana. Kalau yang ingin sharing di IG bisa silahkan tag @muda.environment.care dan @ecodim.id. Ya, itu sekian itu aja iklan dari panitia. Silahkan di screenshot kalau mau. Nah, itu ada chatnya dari Kang Zulhiyadi ya. Ya, silakan. Ya, jadi kalau misalkan boleh saya simpulin di pembahasan kali ini bahwa yang pertama air ini adalah rezeki dari Allah, dan Allah pun sudah menyampaikannya lewat Al-Quran, berbagai petunjuknya. Dan yang kedua, air ini sangat berguna bagi kesehatan, sangat penting. Air bagi tubuh ibarat Quran bagi hati. Dan tidak semua air sama. Salah satunya ditunjukkan dengan pernyataan Rasul sendiri
dari hadisnya yang bahwa air terbaik adalah air Zam-Zam, seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Nah, sekali lagi terima kasih banyak Kang Fikri, Dr. Andi, dan terima kasih Kang Tete yang sudah bergabung dengan webinar ini. Semoga bermanfaat segala materi dan ininya, materi dan tanya jawabnya. Dan mohon maaf untuk Kang Tete yang tidak terjawab ya pertanyaannya. Mungkin selanjutnya bisa ditanyakan di sesi-sesi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini webinarnya saya tutup. Terima kasih.